Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, mari bersama-sama kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 4 sampai 10 Juni tahun 2023. Bunyinya sebagai berikut. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya. Ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup
seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, bagaimana perasaan Nuh di dalam bahtera itu? Apakah dia merasa ditinggalkan oleh Allah? Memang menunggu tidak pernah mudah. Apalagi menunggu tanpa melihat masa depan, sungguh lebih tidak nyaman lagi. Karena desain bahtera ditutup rapat di semua sisi dan hanya ada satu tingkap-tingkap untuk melihat ke langit. Jadi selama air bah itu terjadi, keluarga Nuh hanya bisa melihat ke langit. Lingkungan sekitarnya tidak terlihat dan mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali berdoa. Tapi ini juga merupakan kasih karunia khusus yang diberikan oleh Allah. Gelombang yang bergolak, kematian ribuan orang dan ternak, dan kehancuran tanah adalah pemenangan yang menakutkan. Maka tidak melihat semuanya itu mungkin lebih baik bagi Nuh dan keluarganya. Ketika kita masuk ke dalam situasi hidup di mana kita hanya bisa menunggu dan membutuhkan kesabaran, selain menunggu dengan pasif, ini juga bisa menjadi saat yang tepat bagi kita untuk aktif belajar berdoa dan mempelajari Alkitab. Kesusahan dan kesulitan juga sebenarnya bisa menjadi anugerah tersembunyi yang Allah persiapkan bagi kita. Kejadian 8 ayat 1 mengatakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi dikatakan di sini Allah mengingat. Allah tidak akan melupakan umatnya. Hal ini sungguh berharga bahwa Allah mengingat kita. Allah tidak pernah melupakan Nuh dan keluarganya. Dasar fondasi dari Allah mengingat adalah kesetiaan Allah. Dia mengingat janji-janjinya dan akan memenuhi janji-janjinya. Allah tidak hanya mengingat Nuh, tapi juga segala binatang liar dan segala ternak di dalam bahtera itu. Allah mengingat memiliki tindakan praktis. Dia membuat air bah surut sehingga Nuh, keluarganya dan segala hewan itu dapat meninggalkan bahtera dengan selamat. Tidak hanya Allah mengingat Nuh, tapi Nuh juga tidak melupakan Allah. Hal pertama yang dia lakukan ketika keluar dari bahtera adalah membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran untuk Allah. Di dalam ayat 20 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Pencipta tidak hanya mencintai umatnya, tetapi umatnya juga tidak lupa Allah yang menciptakan mereka. Mereka saling mengingat, dan ini betapa indahnya gambaran pembacaan kita saat ini. Nuh membangun sebuah mezbah dan mempersembahkan korban bakaran. Ini adalah pertama kalinya Alkitab menyebutkan mendirikan mezbah. Belakangan ketika orang Israel mempersembahkan korban bakaran, korban harus dibakar utuh dan tidak boleh dimakan. Korban bakaran melambangkan mempersembahkan diri kepada Allah. Selain makna persembahan, Nuh juga termasuk mengucap syukur, berterima kasih atas kasih karunia dan keselamatan yang Allah nyatakan bagi Nuh dan keluarganya. Di dalam ayat 21 dan 22 pembacaan kita dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Penulis kitab Kejadian menggambarkan reaksi Allah terhadap korban bakaran Nuh. Tuhan mencium persembahan yang harum itu merupakan metafora perkenan Allah atas korban bakaran Nuh. Kata asli harum dan nama Nuh memiliki akar yang sama, yaitu damai dan nyaman, menggambarkan rasa damai dari bau yang dihasilkan dari korban bakaran. Kalau kita bandingkan dalam Efesus 5 ayat 2, disebutkan bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai korban dan persembahan yang harum bagi Allah. Ketika Allah berkenan dengan korban bakaran Nuh, Allah memutuskan untuk tidak mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Yang berarti tidak akan menggunakan lagi air bah untuk menghancurkan semua makhluk hidup, meskipun manusia cenderung berbuat dosa yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Namun Allah berjanji tidak akan menghancurkan dunia karena manusia. Tuhan Allah digambarkan sebagai tukang kebun dan taman. Kini menjanjikan suatu permulaan baru. Tuhan Allah menjanjikan pemeliharaan dan takkan berhenti musim menabur dan menuai. Kini kisah kehidupan manusia berlanjut melalui keluarga Nuh. Tugas membangun suatu tatanan hidup baru dimulai, seperti perintah kepada manusia pertama di Taman Eden agar kehidupan terus berlanjut. Maka demikian juga perjanjian yang dibangun Tuhan Allah dengan Nuh. Di dalam Kejadian 9, kepada Nuh diberikan amanat untuk memulai sesuatu yang baru dalam rangka mengisi dan membentuk bumi yang baru, suatu masa depan yang lebih baik. Demikian juga ini berlaku bagi kita manusia di zaman sekarang ini. Kita juga diberi amanat untuk menjaga dan memelihara alam ciptaannya sesuai dengan tema Gemi minggu ini, yaitu lestarikan alam dan makhluk ciptaan demi masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.